Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ubas di channel yang sangat menginspirasi, Traskon Nusantara. Oke, hari ini teman-teman kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, dan ini menurut penelitian adalah sesuatu yang paling ditakuti setelah kematian, ya, bahkan di atasnya kematian. Jadi ini adalah bicara tentang apa? Bicara tentang public speaking. Berbicara di depan orang itu bagi sebagian orang ini menakutkan. Nah, namun kita terkadang dibutuhkan, ya, dipaksa untuk bisa berbicara di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak. Sehingga hari ini obrolan kita akan bicara tentang apa sih tekniknya public speaking itu, gimana, mudah apa sulit gitu ya. Terus apakah bisa dipelajari atau tidak? Oh, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tentunya public speaking ini sangat bisa dipelajari dan sangat mudah, asalkan kita mau berlatih, ya. Dan saya tahu bahwa kita semuanya sedang belajar, sehingga kalau kita belajar, kita memulainya dari dasar dulu. Sehingga hari ini kita akan bahas tentang teori dasar dari public speaking, ya. Jadi public speaking ini hanya sederhananya adalah kita ngomong ke hadapan ke orang, ya, ngomong dengan orang lain yang banyak orang gitu. Nah, omongan kita, bicara kita ini didengar oleh orang lain. Pesan kita sampai, orang asik, orang mendengar, tidak ada delesi di sana. Tidak ada distorsi di sana, ya, tidak ada pengaburan makna di sana. Kenapa? Karena yang kita sampaikan jelas. Nah, untuk menyampaikan, untuk membuat apa yang kita lakukan ini jelas, ya, terus maknanya sampai, pesannya sampai, maka butuh teknik. Nah, hari ini kita akan bahas 3 teknik dasar dari public speaking. Apa saja teknik dasarnya? Yang pertama adalah cara bersuara. Loh, kok cara bersuara? Ya, jadi suara itu butuh kita latih. Suara ini kan dititipkan oleh Allah kepada kita, ya. Dan suara ini adalah nikmat dari Allah. Dan kita harus butuh memakainya. Cara mensyukurinya dengan kita latih. Agar suara kita menjadi suara yang bagus, yang jelas, yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pesan. Yang kedua adalah cara berbicara. Nah, kalau suara kita sudah bagus, baru kita bicara. Bicara yang seperti apa yang kira-kira bisa didengar oleh banyak orang. Ada tekniknya juga ini loh, gitu. Tidak hanya sekadar bicara, ada teknik. Nah, ini juga nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah apa yang kita bicarakan, ya. Nah, apa yang kita bicarakan pun butuh dipelajari, butuh dilatih, sehingga apa yang kita sampaikan itu runut, tertata dengan baik, begitu, ya. Baik, teman-teman, kita akan mulai. Untuk awal ini, di pertemuan kita awal ini, kita akan bahas satu teknik dasar, yaitu teknik bersuara. Semua makhluk bersuara, ya. Kambing gimana suaranya, ya? Be, gitu ya. Kucing, meow, gitu ya. Semuanya punya suara. Nah, manusia ini suara manusia ini. Tapi burung, ada yang burungnya sangat indah. Kenapa burung itu indah? Karena dia bersiul terus, ya. Nah, suara manusia pun butuh dilatih agar suaranya indah. Oke, kita akan mulai ya sekarang. Bagaimana agar suara kita ini bagus, ya? Baik, ada 4 teknik. Ini tekniknya sangat sederhana. Syaratnya cuma satu, teman-teman berlatih, ya. Berlatih. Kalau berlatih, saya meyakini suara panjenengan, suara teman-teman semuanya akan berubah menjadi lebih bagus, ya. Ada 4 teknik. Satu namanya teknik tiup. Yang kedua teknik angin. Yang ketiga teknik humming. Yang keempat teknik vokal. Ya, 4. Oke. Dari 4 itu yang terbiasa dipakai hanya 2 sebetulnya, yaitu teknik angin dan teknik humming, ya, untuk membuat suara kita bagus. 2 teknik ini nanti akan kita latih terus-menerus. Baik, kita akan memulai dari satu teknik dulu, ya, yaitu teknik tiup. Apa itu teknik tiup? Ya, ini teknik biasa, sederhana, namun walaupun sederhana butuh dilatih, karena terkadang kita tidak membiasakan. Dan lebih banyak kita ini seperti saya, ya, menyepelekan. Alah, ini kan biasa. Tapi ternyata ketika saya istiqomahkan untuk terus mempraktekannya, ini memiliki dampak yang bagus terhadap
perkembangan suara saya ya. Apa teknik tiup itu? Ya, teknik seperti begini, kita narik napas, lalu kita tiupkan. Ya, ditiupkan sampai nanti betul-betul habis ya yang ada di perut. Jadi, tarik napas, tahan napasnya di perut, dikeluarkan. Nah, teknik tiup ini untuk melatih pernapasan diafragma. Ya. Dengan kita terus melatih ini, maka suara kita ini keluar dari diafragma kita. Begitu, yang pertama itu. Ya. Yang kedua, teman-teman, adalah teknik angin. Teknik angin bagaimana? Teknik angin itu sama, kita tarik napas, lalu kita keluarkan dengan suara angin. Nah, ini namanya suara teknik angin. Untuk apa teknik angin ini? Untuk menguatkan suara kita. Jadi suara kita lebih kuat dan napas kita semakin kuat. Ya. Jadi teknik angin. Gitu. Yang ketiga, itu ada namanya teknik humming. Apa teman-teman? Humming. Humming sama, tarik napas, tahan, lalu kita keluarkan dengan suara kalau dalam bahasa Inggrisnya ngagerem ya. Pasti orang Inggris tahu ya ngagerem ya. Oke, ini tekniknya ya. Ya, sampai nanti napasnya juga keluar habis ya. Untuk apa teknik humming ini? Teknik humming ini untuk membuat suara kita menjadi bulat, menjadi besar. Ya, tentunya disesuaikan dengan karakter suara kita masing-masing. Tapi suaranya menjadi bulat. Kecemprengannya berkurang gitu ya. Walaupun mungkin masih cempreng, tapi kecemprengannya berkurang. Ya, berkurang banyak. Nah, tapi kalau terus kita latih nanti cemprengnya hilang, yang ada suaranya bulat. Itu dengan humming. Ada beberapa tekniknya. Humming rendah, humming tinggi, humming rendah tinggi, terus humming rendah tinggi rendah, terus rendah tinggi rendah, gitu ya, kayak mainan motor ya. Oke, itu kalau kita latih tiap hari, maka suara kita akan ada perubahan. Insya Allah, dilatih saja, nanti ada perubahan ya. Oke, dan keempat, suara vokal ya. Suara vokal itu suara-suara vokal a, itu ya, a, i, u, e, o, suara vokal namanya. Jadi ketika kita sudah humming, lalu kita kasih suara a, i, u, o, a. Untuk apa ini? Untuk melatih nanti di teknik bicara namanya artikulasi. Artinya kata-kata itu setiap hurufnya jelas. Ya, setiap hurufnya jelas. Itu dengan latihan vokal a, i, u, e, o, a. Nah, gitu. Ini latihannya harus sendiri di rumah ya, di kamar gitu. Kalau di jalan ya jangan ya. Kalau di jalan bahaya, nanti bisa ditangkap nanti ya. Di rumah sendirian, dan dilatih setiap hari sekali aja. Itu dalam sebulan saya meyakini kualitas suara kita akan ada perubahan. Yuk kita latih dari sekarang, kita bikin challenge. Nanti kita ketemu lagi sebulan, saya pastikan Anda suaranya akan menjadi lebih baik ya. Asalkan dipraktekkan. Oke, terima kasih. Demikian bisa saya sampaikan hari ini obrolan pagi kita bersama Trasco Nusantara. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.